warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andriana dengan NIM 20700119027 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Besar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan materi bilangan berpangkat. Nah, sebelum saya mensimulasikan model pembelajaran tersebut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Nah, pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Nah, ini merupakan pendapat dari Sudrajat pada tahun 2008 di halaman 1. Baik, yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari model pembelajaran tipe jigsaw. Nah, yang pertama membentuk kelompok yang jumlahnya seimbang. Nah, ini disebut dengan kelompok asal. Nah, yang kedua itu tiap siswa dalam kelompok diberikan subtopik yang berbeda. Nah, yang ketiga setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Nah, yang kelima, kelompok ahli itu berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Nah, yang selanjutnya setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar kembali ke kelompok masing-masing. Nah, kemudian menjelaskan materi ke rekan kelompoknya. Nah, selanjutnya itu tiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, yang terakhir itu adalah penguatan dari guru terhadap hasil presentasi masing-masing kelompok di akhir pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Nah, kepada ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadirannya dulu ya. Nah, apakah dari teman-temannya ada yang tidak hadir atau alfa atau sakit atau isin? Alhamdulillah jika hadir semua. Nah, pada hari ini kita akan membahas melanjutkan materi dari pertemuan minggu lalu. Nah, minggu lalu kita itu membahas tentang konsep daripada bilangan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik itu harus dapat pertama memberikan contoh bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Nah, yang kedua menyatakan suatu bilangan bulat atau pecahan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif atau negatif. Nah, yang ketiga menyatakan suatu bilangan berpangkat bulat positif atau negatif dalam bentuk bilangan bulat atau pecahan. Nah, yang keempat membandingkan dua atau lebih bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Nah, yang terakhir itu menentukan faktor suatu bilangan. Apakah dari adik-adik sekalian ada yang masih ingat apa itu bilangan berpangkat? Silahkan angkat tangan. Nah, baik, ternyata masih banyak yang mengingat tentang definisi atau pengertian dari bilangan berpangkat itu. Nah, kita lanjut. Nah, adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah
pertama bilangan berpangkat bulat positif, yang kedua itu bilangan berpangkat bulat negatif, yang ketiga itu faktor bilangan, dan yang terakhir adalah perbandingan dua atau lebih bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Nah, sebelum kita mempelajari atau membahas tentang sub-sub materi itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui manfaat mempelajari bilangan itu sendiri. Nah, manfaat yang pertama itu kita dapat menyatakan jarak benda langit ke bumi dengan lebih mudah. Nah, yang kedua, dalam bidang biologi itu bermanfaat untuk menghitung jumlah bakteri yang berkembang biak setiap beberapa menit. Dan yang ketiga, dalam bidang ekonomi itu bermanfaat untuk menentukan jumlah tabungan dengan bunga majemuk. Dan yang manfaat yang terakhir adalah kita dapat menghitung pertumbuhan penduduk di suatu tempat. Nah, pada pertemuan kita kali ini, untuk materi bilangan berpangkat, Ibu akan menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. Nah, dalam model pembelajaran jigsaw ini ada pembagian kelompok, di mana di sini Ibu telah membagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, yang pertama kelompok 1 terdiri dari Andi Putri, Raisa, Widya, dan Kartini. Nah, yang kelompok 2 terdiri dari Ernawati, Andika, Firda, dan Arhan. Nah, yang ketiga itu terdiri dari Atina, Putra, Lala, dan Ayu. Dan kelompok yang terakhir itu Mayang, Puji, Pati, dan Fatima. Nah, untuk melakukan diskusi yang mudah, Ibu menyuruh kalian untuk buat grup WA atau grup diskusi di WA sebagai kelompok asal ya, namakan dengan kelompok asal. Nah, pada pertemuan kali ini atau pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberikan LKS pada masing-masing kelompok dalam bentuk PDF. Nah, Ibu akan mengirimkan LKS tersebut ke grup kelas ya, dan Ibu juga akan mengirimkan link video pembelajaran sebagai referensi tambahan dari LKS tadi. Nah, karena kita di sini akan membahas 4 sub materi pembelajaran, maka setiap anggota ini akan diberikan dengan sub-sub materi yang berbeda, yaitu ada anggota yang diberi bilangan berpangkat bulat positif, ada anggota yang diberi bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, ada juga anggota yang diberi faktor bilangan, dan yang terakhir itu ada juga anggota kelompok yang diberikan perbandingan 2 atau lebih bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Nah, selanjutnya kita akan membentuk kelompok ahli. Nah, maksudnya di sini kelompok ahli itu adalah anggota dari setiap kelompok tadi atau masing-masing kelompok tadi akan bergabung dengan kelompok lain sesuai dengan sub materi bagiannya. Nah, di sini itu untuk kelompok ahli ini akan berdiskusi mengenai sub materi yang telah ditentukan tadi. Nah, di sini ada materi untuk bilangan berpangkat bulat positif. Anggotanya terdiri juga dari 4 anggota. Ini bilangan berpangkat bulat negatif juga terdiri dari 4 anggota. Nah, untuk faktor bilangan juga ada 4 anggota, dan yang terakhir juga ada 4 anggota. Nah, untuk memudahkan kalian untuk berdiskusi mengenai sub-sub materi yang telah ditentukan ini, silahkan kalian membuat grup
diskusi di WA dengan keterangan kelompok ahli ya. Kan tadi kelompok asal. Nah, grup yang baru ini untuk berdiskusi dengan anggota dari kelompok ahli. Nah, Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk berdiskusi tentang materi atau sub materi yang telah diberikan ini. Ibu kasih waktu selama 20 menit dimulai dari sekarang. Diskusi kelompok ahli itu sudah habis. Nah, selanjutnya anggota-anggota kelompok ahli ini kembali ke kelompok asalnya masing-masing sekarang. Nah, jika sudah kembali pada kelompoknya masing-masing, selanjutnya anggota dari kelompok ahli yang tadi berdiskusi masing-masing menjelaskan kepada teman kelompoknya mengenai submateri yang telah didiskusikan di kelompok ahli. Nah, Ibu berikan waktu selama 25 menit dimulai dari sekarang. Nah, waktu untuk diskusi kelompok sudah habis. Nah, selanjutnya yaitu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Nah, yang pertama yaitu Ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1 Ibu persilahkan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya Ibu persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 2 Ibu persilahkan. Kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya Ibu persilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, dipersilahkan. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, yang terakhir itu adalah presentasi kelompok 4. Nah, Ibu persilahkan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, baik, terima kasih untuk kelompok 4 telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri aplaus. Nah, presentasi dari masing-masing kelompok tadi itu sudah bagus, dan kalian sudah bisa memahami tentang sub-sub materi yang telah Ibu berikan tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan materi agar pemahaman kalian itu lebih matang. Nah, mungkin itu saja dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akan